Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Kisah, sebagai khalifah, Baginda Harun ar-Rasyid tidak selalu duduk di singgasana. Seringkali Baginda melepaskan baju kebesarannya. Beliau lalu mengenakan baju yang sangat sederhana, sebagaimana rakyat kebanyakan. Setelah itu, Baginda berjalan-jalan seorang diri untuk melihat keadaan rakyatnya. Di sebuah desa, Baginda melihat beberapa orang berkumpul. Beliau mendekat untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata, seorang ulama sedang menyampaikan pengetahuan tentang alam barzakh atau alam kubur. Baginda pun tertarik dan ikut menyimaknya. Salah seorang yang juga menyimak mengajukan pertanyaan. Kami pernah mengintip kuburan orang kafir. Kami tidak melihat dan mendengar apa-apa. Tidak ada siksaan yang dialaminya. Tidak juga terdengar teriakan-teriakannya. Bagaimana kita bisa tahu tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sang ulama berpikir sejenak. Setelah itu ia menjawab, memahami hal yang demikian tidak bisa hanya dengan mata dan telinga, tapi harus menggunakan panca indera yang lain. Apakah kamu pernah memperhatikan orang yang sedang bermimpi? Kadangkala saat seorang bermimpi sedang digigit ular, ia akan benar-benar merasa kesakitan. Ia bahkan berteriak dan keringatnya bercucuran. Ia merasa seperti benar-benar sedang mengalaminya di dunia nyata. Tapi saat kau melihat orang itu, kau tidak akan melihat apa-apa, padahal orang tersebut benar-benar merasa sedang digigit ular. Maka, jika masalah mimpi saja tidak mampu dilihat, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzakh? Baginda Harun ar-Rasyid terkesan dengan penjelasan ulama itu. Beliau pun menyimak penjelasannya. Selanjutnya sang ulama menjelaskan tentang kehidupan di surga, bahwa di sana tersedia berbagai macam benda yang disukai manusia, termasuk sebuah mahkota. Di dunia ini tidak ada yang dapat menyamai keindahan mahkota itu. Saking indahnya, mahkota itu bahkan sampai digambarkan lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Setelah pertemuan itu selesai, Baginda Harun ar-Rasyid pun pulang. Ia masih terbayang-bayang dengan penjelasan ulama yang didengarnya tadi. Salah satunya tentang mahkota yang indah itu. Antara ingin dan penasaran, Baginda tiba-tiba terpikir untuk menguji Abu Nawas. Keesokan hari, Abu Nawas dipanggil ke istana. Baginda langsung menceritakan apa yang didengarnya semalam. Setelah itu, Baginda meminta kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah kau sanggup mengambilkan mahkota yang tak terkalahkan indahnya itu dari istana?" Tanyanya. Sejak mendengarkan cerita Baginda tadi, Abu Nawas memang sudah menerka-nerka. Sesuai dugaannya, Baginda mengajukan permintaan aneh lagi. Akan tetapi kali ini ia tak memerlukan waktu lama. Abu Nawas langsung dapat menjawab dengan tegas, "Sanggup Baginda." Sebenarnya Baginda terkejut dengan kemantapan Abu Nawas dalam menjawab perintahnya. Namun Baginda juga senang dan tak sabar ingin mengetahui bagaimana cara Abu Nawas melaksanakannya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Segeralah berangkat. Maafkan hamba Baginda, sebelum berangkat ada satu syarat yang harus dipenuhi. Bila syarat itu tidak dipenuhi, maka hamba tidak dapat pergi ke surga untuk mengambil mahkota itu. Jawab Abu Nawas. Katakan apa syarat itu? Kata Baginda tak sabar. Baginda harus menyediakan pintu menuju surga. Apa maksudmu dengan pintu menuju surga? Baginda mulai bingung. Kiamat Baginda yang mulia. Masing-masing alam memiliki pintu. Pintu alam dunia adalah kelahiran dari rahim ibu. Pintu alam barzakh adalah kematian.
sedangkan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga ada di dalam akhirat. Karena itu, jika baginda menghendaki hamba masuk ke surga untuk mengambil mahkota itu, dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, baginda terdiam dan merenung. Kali ini Abu Nawas menyelesaikan persoalan dengan menunjukkan kedalaman ilmunya. Melihat baginda termenung, Abu Nawas pun melanjutkan. Masihkah baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda terdiam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri. Ia sudah tahu apa jawabannya. Demikian, semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.